Oh, sekarang saya udah dibaptis. Dulu saya penjudi, sekarang nggak penjudi. Saudara pikir begitu pertobatan di dalam kekristenan? Saudara tahu, tujuan daripada padang gurun itu adalah untuk bertobat. Pertobatan yang Tuhan mau adalah disebut metanoia. Berubahnya cara berpikirmu. Berubahnya cara berpikirmu mengakibatkan engkau tidak mau lagi menyentuh rokok. Engkau tidak mau lagi menyentuh judi. Engkau tidak mau lagi menyentuh minuman keras. Karena perubahan pikir. Apa disebutnya? Metanoia. Saudara kalau buka Facebook, sekarang nggak Facebook lagi, disebutnya apa? Meta. Berubah. Berubah oleh kenapa? Apa yang masuk. Saudara tiap hari lihat apa? Hati-hati di lampu merah sana, terjadi ini, terjadi ini. 10 kali saudara baca begitu terus, saya yakin saudara, padahal kalau lewat lampu merah itu jalannya cepat, saudara muter. Dipengaruhi oleh apa? Cara berpikirmu. Di situ gawat. Padahal, kenapa saudara bisa tahu gawat? Tiap hari berubah. Ngerti ya? Cara berpikirnya. Selama ini saudara di jalan situ aman-aman aja. Saudara jadi berubah, nggak berani lewat lagi di lampu merah itu. Oleh kenapa? Pikiranmu berubah. Oleh kenapa? Apa yang masuk? Di Facebook, di Lir, di TikTok. Betul nggak? Ada yang tadinya doyan sama makanan sesuatu, TikToknya bilang, hati-hati makan ini, boleh aja sih sedikit, 2 tahun sekali. Padahal tadinya saudara makan setiap minggu. Langsung direm dan tidak mau lagi makan itu. Pengaruh apa? Yang masuk. Mengubah pikiran. Saudara nangkep ini? Nah, di dalam padang gurun, tadi saya katakan intinya adalah pertobatan. Pertobatan yang seperti apa yang Tuhan kehendaki adalah berubah cara berpikir. Karena mindset itu menentukan hatimu. Ya. Jadi mindset yang diperbaharui oleh apa? Firman, metanoia, perubahan cara berpikir. Dulu pikirannya ke sana aja tuh, tentang yang duniawi. Nah, sejak pertobatan itu apa? Ketika saudara membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan Tuhan taruh rohnya di dalam hatimu, dan saudara mempersilahkan roh itu menguasai hati pikiranmu, maka dulunya pikirannya ke sana, ini metanoia begini ya, sekarang dia berubah jadi 180 derajat. Tadinya dosa-dosa dunia berubah jadi hal-hal yang rohani. Tangkap ini ya. Mindset yang diperbaharui oleh firman. Dulu gelap, seperti bapak itu, yang tadi di awal cerita. Mukanya kusut, ya penuh beban, ya mungkin dosa atau apa. Pertanyaan saya, bapak itu selamat atau enggak? Di awal cerita. Jawab, ayo. Bertobat kan dia? Minta didoakan. Akhirnya mobil itu diberhentikan, didoakan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Dia diselamatkan. Pertanyaan saya, dia melakukan apa? Udah gitu dia berbuat baik, nolong orang. Enggak kan? Ada kesempatan untuk melakukan itu? Enggak ada. Cara berpikir yang berubah itu yang disebut metanoia. Yang Tuhan mau pertobatan yang seperti itu. Tangkap ini. Pertanyaan saya, di Alkitab ini, siapa yang pertama kali masuk ke Taman Firdaus? Siapa? Paulus, Petrus, Yohanes, siapa? Nggak tahu ya. Kasihan deh. Yang disalib di sebelahnya Tuhan Yesus. Waktu dia ngomong begini, ingatlah akan aku jika engkau sampai di Firdaus. Terus Tuhan bilang apa? Hari ini juga engkau akan berada di Firdaus bersama aku. Dia bertobat dong. Saudara percaya dia ada di Firdaus? Penjahat-jahat nih, kalau nggak jahat dia nggak mungkin digantung di kayu salib. Terus dia melakukan apa? Perbuatan baik? Udah nggak ngerokok lagi, udah nggak mabok-mabok lagi, udah nggak main perempuan lagi. Saudara nangkep ini? Nah, pertobatan yang sesungguhnya adalah cara berpikir. Ini yang saya mau ajarkan kepada saudara. Ya, kita baca dulu Roma 12 ayat 2. Jadi saya katakan Facebook aja diganti, meta, perubahan.
Makanya kalau kepompong menjadi kupu-kupu, kepompong. Urat, urat. Urat? Ulat ya. Ulat jadi kepompong. Ini padang gurun dia. Jadi kupu-kupu itu tanahan tuh. Dulu saudara tuh ulat. Yang saudara tangkap apa? Ulat. Jijik. Betul nggak? Ulat berbulu gitu ya. Apalagi selain jijik? Geli. Ada timbul rasa-rasa. Tohnya saudara nggak mau deket yang begituan kan? Itu gambaran saudara ketika di Mesir. Saudara dan saya ini sampah semuanya. Kotor, najis, nggak layak di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan datang menjadi manusia, ya yang adalah roh, rela menjadi daging yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus di Natal ini, di kandang yang kotor. Karena dia mau nyari yang kotor-kotor, saudara dan saya. Nah, ulat yang jijik itu masuk ke fase padang gurun, menjadi apa? Kepompong. Tangkap ini ya. Nanti kita bahas lebih jauh. Coba suruh baca ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini yang masuk ke dalam hati saudara, pikiran saudara lewat Facebook, IG, Instagram, TikTok, macam-macam. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Yang ini Tuhan mau supaya pikiranmu bisa membedakan mana kehendak Allah. Ini pertobatan yang sesungguhnya adalah apa? Metanoia, berubah cara berpikir. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ngerti ini ya? Jadi pertobatan bukannya, udah dibaptis, sekarang pakai kalung salib, dulu makan nggak berdoa, sekarang berdoa. Apa sudah katakan itu bertobat? Cara berpikirmu itu berubah sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah disebut pertobatan yang sejati. Nah, artinya, saudara harus mempunyai pikiran baru, saudara harus menjadi ciptaan baru. Coba keluarkan Galatia 6 ayat 15. Cepat. Bersunat, ini kan tanda. Oh, orang ini udah disunat, berarti, miliknya Tuhan. Kurang lebih begitu ya, kalau di Taurat tuh begitu, harus disunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat, ini tanda-tanda lahiriah, tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Keluarkan lagi 2 Korintus 5 ayat 17. Ayo cepat, 2 Korintus 5 ayat 17. Bagaimana supaya saudara menjadi ciptaan baru? Saudara perhatikan ini. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara ada di dalam pikirannya Kristus, pikirannya Tuhan. Di Roma tadi, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang baik. Ya, soal nanti dia masih minum keras, judi, itu adalah akibat kalau memang pikirannya adalah pikiran Kristus. Dia nggak bisa lagi menyentuh hal-hal seperti itu. Dulu kalau nggak minum, rasanya pusing kepala. Begitu roh Tuhan menguasai hati pikiran orang itu, cium bau alkohol aja dia bisa muntah. Saudara bisa bingung, kok bisa begitu? Gue juga bingung gitu. Tangkap ini ya. Oke. Jadi apa tujuan dari padang gurun adalah proses pembentukan karakter, ya, pengikisan, istilahnya apa? Memikul salib dan menyangkal diri. Sekarang saya mau bahas soal metamorfosa. Itu apa? Ulat yang tadinya menjijikkan menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Dari ulat yang menjijikkan, menggelikan, menjadi sesuatu yang indah, dia perlu proses yang disebut apa? Menjadi kepompong. Inilah padang gurun. Dan fase itu bagi ulat itu menjadi kupu-kupu, fase jadi kepompong itu fase yang paling menderita. Saudara nanti ada yang dibaptiskan, begitu saudara mengalami baptisan, saudara masuk di padang gurun, terus saudara akan berkata, kok gue ikut Tuhan jadi begini ya? Saudara jangan terkejut.
Karena saudara mau dijadikan indah oleh Tuhan. Menjadi apa? Kupu-kupu. Tangkap ini ya. Begini, Mesir, ulat, menjijikkan, najis, kotor. Geli lah orang ya, nggak mau. Tapi Tuhan kok peduli. Diangkat, ditebus dari Mesir. Saudara mau dipindahin ke tanah Kanaan, yaitu apa? Menjadi kupu-kupu, yaitu hidup yang berkelimpahan. Saudara harus lewat fase yang namanya padang gurun. Itu yang disebut, kalau bicara metamorfosa, kepompong. Ya. Fase di padang gurun, supaya saudara bisa nangkep nih ya. Fase di padang gurun itu, seibarat kata kepompong, itu adalah fase yang paling menderita. Tapi kalau saudara bisa lewat ini, kepompong itu akan menjadi kupu-kupu. Kalau ibarat kita menjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, itu tanah Kanaan. Tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Coba keluarkan ini, ayat ini, supaya saudara bisa nggak mengeluh lagi di dalam prosesnya Tuhan, karena saudara lagi menuju ke tanah Kanaan, yang saya ibaratkan, saudara ini ada di menjadi kepompong, itu fase yang paling menderita. Udah saudara sabar, tahan, menahan diri. Kerjakan apa yang Tuhan mau, mengucap syukur. Sampai di fase tanah Kanaan, menjadi kupu-kupu. Itu apa? Kelimpahan. Coba keluarkan Ulangan 8 ayat 9. Ya. Sudah lihat ini kan? Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Tangkap ini dulu nih. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Satu negeri yang batunya aja mengandung besi dan gunung-gunungnya yang kau gali tembaga. Itu bicara kelimpahan. Tapi saudara harus lewat yang namanya fase padang gurun, kepompong. Fase yang paling menderita. Saudara nangkap yang di sini ya. Nih, saya bahas yang di sini nih. Supaya saudara nggak bersungut. Saudara udah pandang dulu di janji Tuhan ini nih. Ini akan menjadi milikmu. Nah, di fasenya kepompong, padang gurun, apa sih? Coba ya, saya sambil cerita, benar gak? Fase kecukupan di sini. Bangsa Israel dikasih makan apa? Mana. Cukup aja. Mungkin saudara lihat orang lain kok dia enaknya makan, gak usah hemat-hemat. Kita mau makan, kalau ulang tahun kita mesti berhemat-hemat dulu untuk hari H-nya. Lihat dia enak aja kan. Nah, kita di padang gurun itu kecukupan. Fase kecukupan. Udah lihat ini ya. Coba keluarkan Keluaran 16 ayat 18. Nih saya mau bahas di sini. Mau beli ini cukup doang. Tapi nanti udah sampai fasenya Kanaan, engkau makan tidak usah berhemat. Di sini udah hemat aja dulu, nggak apa-apa. Ya. Oke, lihat nih, saudara lihat nih. Fase kepompong apa? Kecukupan. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Nextnya coba ayat 19. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Artinya ngambil banyak. Ditinggalin sampai pagi. Di sini fase kecukupan. Udah nggak usah ngoyo. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkannya. Maksudnya ada sisa gitu ya, sampai meninggalkannya daripadanya sampai pagi. Akibatnya ayat 20, cepat. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Disisain nih. Mungkin ngambilnya banyak kali. Lalu saudara tahu apa? Berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah. Ayat 22, langsung aja ayat 22. Nah, pada hari ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat. Nah, kalau hari ke-6 itu hari Sabtu, karena hari Minggunya kurang lebih begitu ya, sahabat yang sesungguhnya sebenarnya hari Sabtu ya. Kita anggap aja
keseharian kita. Sabtu itu boleh memungut 2 kali. Dan daripadanya ke hari ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomel untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukan kepada Musa. Ini kesaksian juga ya. Saya masuk di dalam prosesnya Tuhan. Dan Tuhan kerja nih, luar biasa. Sampai Lucky ngomong begini, wah kalau kita lihat-lihat nih, kita sih, lumayan nih, untungnya gitu ya. Tapi kok nggak kelihatan ya duitnya? Oh, kita lagi di padang gurun. Nah ini, kecukupan. Karena kita belum sampai di Kanaan. Di sini kita harus apa? Mengucap syukur. Apa fase kepompong, fase padang gurun, fase yang paling menderita, kecukupan. Ya. Jadi kalau saudara gajinya sekian, kok cukup-cukup doang, udah saudara sabar aja. Mau beli yang ini nggak bisa, cuman cukup. Di situ responmu bagaimana? Saudara bisa mengucap syukur nggak? Saudara mengucap syukur, saudara cepat keluar dari kepompong ini, padang gurun ini, masuk di tanah Kanaan. Firman-Nya berkata apa? Engkau makan roti tidak usah berhemat, 1 gigit buang, ambil lagi, keju buang. Kurang lebih seperti itu. Asal saudara bisa lewati fase ini. Fase kepompong nih. Ibaratkan padang gurun itu kepompong. Itu menderita. Apalagi ya,